Halo guys, welcome back to my channel. Sesuai requestan kalian beberapa minggu yang lalu, hari ini aku bakalan bahas-bahas tentang buku kedokteran pertamaku, dan aku bakalan juga sertain kisaran harganya. Sebelumnya aku mau minta maaf banget karena baru sempat bikin video ini sekarang, karena minggu lalu aku tuh lagi full ujian blog dan tugas-tugas lain banyak banget guys. So ya, I'm sorry. Dan disclaimer dulu, kalau tiap kampus itu textbook referensinya beda-beda. Jadi sebelum beli, pastiin kalian tanya dulu ke cutting kalian guys. Di kampus kalian, dosennya itu pakai buku referensi apa, biar kalian nggak terlanjur beli dan akhirnya buang-buang duit aja. Kali ini aku bakalan bahas tentang buku-buku kedokteran dasar, yaitu anatomi, fisiologi, histologi, dan biokimia. Oke, langsung aja. Yang pertama itu ada matkul anatomi. Nah, kalian yang mau masuk FK pasti udah pernah dengar desas-desus tentang matkul anatomi ini. Katanya matkul tersulit di semester 1. Jadi di matkul anatomi ini bakalan belajar tentang struktur dan organisasi dari bagian tubuh manusia, guys. Untuk anatomi, buku yang aku pakai itu ada 2. Yang pertama Atlas dan yang satunya untuk belajar teori. Untuk Atlas itu di kampusku pakai buku Anatomi Netter. Kayak gini, di sini tuh full gambar, ada ilustrasinya, itu lukisan gitu guys. Tapi tenang aja, ada juga tabel ringkasannya di tiap topik untuk membantu kalian menghafal. Nah, biasanya netter ini dipakai waktu praktikum anatomi, terus dicocokin sama kadavernya. Soalnya kadaver itu warnanya benar-benar coklat muda semua guys. Jadi kita sebagai mahasiswa FK itu kesulitan untuk mengidentifikasi kalau kita nggak dibantu oleh atlas anatomi. Tapi karena pandemi ini, kampusku sendiri mulai pakai atlas anatominya dari Yokochi guys, karena di Yokochi itu gambarnya dari kadaver asli. Tapi beberapa temenku dari kampus lain itu ada yang pakai atlas anatominya Sobota. Kalau Sobota ini satu set ada 4 buku, harganya sekitar 1,5 sampai 2 jutaan. Yang lain ada juga yang pakai Prometheus, harganya itu sekitar 2 juta per set guys. Terus buku kedua yang aku pakai untuk belajar teori, ini aku pakai buku Gray. Setauku ini edisi yang agak lama guys, yang baru itu warnanya hijau. Aku pakai ini untuk belajar teorinya, untuk ujian teori. Itu karena emang beberapa dosen itu pakai referensi dari sini guys, dan beliau merekomendasikan untuk belajar dari sini. Menurutku belajar dari sini tuh enak banget, soalnya simple dan materinya tuh to the point. Jadi waktu baca teksnya itu bisa langsung dicocokin sama gambar atau ilustrasi yang ada di sampingnya. Di buku Gray ini juga ada aplikasi klinisnya yang dibahas secara singkat dan padat. Ada juga tabel-tabel yang membantu kita untuk lebih memahami materi yang sudah dijabarkan. Dan di kampusku tuh sebenarnya dapat diktat anatomi guys. Dia tuh ada 3 jilid kayak gini, warnanya kuning. Tapi aku pribadi kurang suka, soalnya emang diktatnya itu full tulisan gitu guys. Jadi kita itu kayak harus memvisualisasikan dan cari gambarnya sendiri di netter, yang menurutku cara belajar kayak gitu kurang efisien. Tapi itu tergantung preference masing-masing orang sih guys. Matkul histologi itu identik dengan mikroskop karena kita bakalan mempelajari tentang struktur, komposisi, dan fungsi dari suatu jaringan di tubuh kita. Nah, untuk praktikum histologi sendiri, aku tuh lebih sering pakai diktat dari kampus kayak gini. Sama ada satu lagi atlas histologi, tapi dia tuh tipis, warnanya merah kayak gini guys.
Soalnya aku dapat info dari cutting disaranin pakai itu, dan menurutku lebih tipis dan cukup lengkap untuk ngikutin materi dari dosennya, dan gak ribet juga bawanya waktu praktikum kan guys. Tapi kalau aku butuh penjelasan lebih, misalnya kayak lebih detail gitu, aku buka textbook histologi. Ini aku pakai Junqueira. Dia tuh nggak hanya atlas tapi ada teksnya juga, teks dan atlas. Nanti aku tunjukin isinya. Harganya sekitar 300 sampai 400 ribuan. Nah, yang ketiga itu ada fisiologi guys. Kalau tadi udah belajar tentang struktur organ dan jaringan, di fisiologi ini kita belajar tentang fungsi tubuh dan bagaimana tubuh itu bekerja. Untuk textbook fisiologi yang sering dipakai di kampusku itu sebenarnya ada dua, ada Guyton sama Sherwood. Aku telah memutuskan untuk beli Sherwood daripada Guyton karena menurutku isinya lebih simple, to the point, dan cukup lengkap untuk belajar fisiologi dasar. Kalau untuk harganya sendiri aku lupa guys, tapi sekitar 600 ribuan kalau untuk Sherwood. Emang lebih mahal daripada Guyton. Seingatku kalau Guyton itu sekitar 300 sampai 400 ribuan. Nanti aku cantumin di sini ya guys harganya, tergantung toko buku juga sih. Keempat, terakhir ada biokimia. Untuk biokimia sebenarnya di kampusku itu nyaranin pakai textbook Harper guys. Nah, ada beberapa dosen itu nyaranin pakai textbook Harper, tapi to be honest ini satu-satunya textbook yang jarang banget aku buka. Palingan ini aku buka cuman 1 sampai 2 kali. Aku pribadi itu makin kesulitan guys kalau belajar lewat textbook, karena menurutku biokimia ini murni hafalan dan gak ada waktu buat baca textbook juga. Kalau untuk belajar biokimia sendiri, aku pakai diktat kampus guys. Menurutku ini lebih simple, padat, jelas gitu. Sama aku kadang tuh belajar dari YouTube karena itu benar-benar ngebantu aku banget. Terus aku tuh kadang suka bikin bagan sama catatan sendiri dari YouTube. Kenapa? Soalnya matkul biokimia ini menurutku bener-bener murni hafalan. Terus nama zat kimia dan enzim-enzimnya itu menurutku asing. Waktu SMA itu aku nggak pernah dengar ada enzim ini, kayak isositrat, beta hidroksiasil CoA, malanyl CoA, dan lain-lain. Jadi menurutku kalian kalau mau belajar biokimia, aku saranin lewat YouTube-nya Ninja Nerd Science. Di situ lumayan lengkap dan kalian bisa belajar bikin notes sendiri kayak gitu. Sekian untuk membahas buku kedokteran kali ini. Semoga info yang aku berikan bermanfaat. Thank you for watching guys.